Ya, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal tentang hukum. Nah, di sini ada contoh soal. Soalnya adalah tentukan nilai arus yang melewati hambatan R1. Nah, kita lihat ini adalah ada sebuah rangkaian listrik di mana di sini ada sumber tegangan DC ya, 3 volt. Kemudian di sini ada dua hambatan yaitu R1 dan R2. R1 6 ohm dan R2 adalah 3 ohm. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan berapa arus yang melewati R1 yaitu 6 ohm. Nah, arus di sini itu berapa? Jadi pertanyaannya nanti adalah arus yang di sini ya. Besarnya arus di sini I itu berapa? Ini I R1, I yang melewati R1. Nah, oke. Kita selesaikan. Nah, kita tahu tadi rangkaiannya ya kurang lebih seperti ini. Ya, ini saya gambar ulang. Kemudian di sini juga ada hambatan lagi. Ya, di sini adalah V, tegangannya adalah 3 volt. Volt. Kemudian di sini ada R1. Sorry. Di sini ada R1 yaitu 6 ohm dan R2 di bawahnya itu adalah 3 ohm. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah arus yang melewati R1 ini berapa? Nah, kalau ada rangkaian seperti ini, maka kita mencari arus keseluruhan dulu, yaitu arus yang melewati semuanya atau arus total. Ya, misalnya di sini arus total adalah I, begitu ya. Kalau ini tadi kan IR1. Ya, maaf. Nah, kalau di sini kan tadi IR1. Nah, sekarang arus total. Nah, kita menggunakan, kita selesaikan dulu, kita mencari R totalnya dulu. Nah, R1 dan R2 ini adalah sebuah rangkaian yang dirangkai secara paralel. Sehingga cara menyelesaikannya secara kita menggunakan rumus paralel, yaitu 1/RP. RP adalah R paralel dari R1 dan R2, ini R totalnya ya. Sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 sama dengan R1-nya adalah 6 ohm, 1/6 ditambah R2-nya adalah 3 ohm. 1/3. Nah, kita samakan penyebutnya, yaitu 6, di sini tetap 1, kemudian ditambah 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1 adalah 2. Kita dapatkan 3/6, itu adalah 1/RP. 1/RP. RP sendiri, ya tinggal kita balik. 6 dibagi dengan 3. Kita dapatkan 2 ohm. Jadi hambatan penggantinya adalah 2 ohm. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai. Ya. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai dari I total. Kita menggunakan hukum Ohm, I total. Ini ya, I total itu yang ini. Itu sama dengan V tegangan dibagi dengan R. Kita tahu tegangannya di sini yang diberikan adalah 3 volt dibagi dengan R totalnya adalah RP, yaitu 2 ohm. Sehingga kita dapatkan arusnya adalah 3/2 ampere. Atau kalau dalam bentuk desimalnya, I totalnya itu adalah 1,5 ampere. Nah, ini kita dapatkan I total. Nah, ini belum menjawab pertanyaan, karena pertanyaannya adalah berapa arus yang melewati R1, yaitu I R1. Ini adalah pertanyaannya. Nah, kita harus tahu dulu kalau misalnya ada sebuah hambatan dirangkai secara paralel, maka tegangan di R1 dan R2 itu adalah sama. Sedangkan arus yang melewati R1 dan R2 itu berbeda, bergantung besar hambatan
R1 dan R2. Tetapi yang sama di sini adalah tegangan. Sehingga tegangan di R1 dan R2 itu besarnya sama. Ya, karena ini paralel ya. Sehingga V di R1 itu sama dengan V di R2, yaitu sebesar V 3 volt. Seperti itu. Ini kita pegang. Ya, kita mencari VR1-nya. VR1 kan yang tegangan yang ada di R1. Maka dengan menggunakan hukum Ohm, kita mencari I. Besarnya I itu sama dengan V dibagi dengan R. Nah, IR1 sama dengan IR1 sama dengan V1 itu adalah V yang ada di R1. Ya, VR1 maksud saya dibagi dengan R1 sama dengan VR1 sama dengan V yaitu 3 volt dibagi dengan R1 dibagi dengan R1. R1 adalah 6. Nah, kita dapatkan IR1, I yang melewati R1 adalah 3/6. Kalau kita sederhanakan dibagi 3 menjadi 1, bagi 3 menjadi 2, yaitu 1/2 ampere atau 0,5 ampere. Nah, ini IR1. Nah, seperti itu. Jadi, kita dapatkan I total itu adalah 1,5 ampere dan IR1 itu adalah 0,5 ampere. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan yang I yang melewati R2, ya sebenarnya kita bisa dapatkan dari sini, yaitu IR2, I total dikurangi saja. Dikurangi I yang melewati R1, yaitu 1,5 dikurangi 0,5, kita dapatkan 1 ampere. Nah, ini menggunakan kalau kita tahu bahwa di hukum Ohm, kalau disusun secara paralel, I total itu adalah I yang melewati R1 ditambah dengan I yang melewati R2. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu contoh soalnya. Ya, silakan nanti dipelajari. Dan silakan nanti dari pembahasan soal ini nanti bisa dikembangkan jika ada soal yang serupa untuk belajar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.